Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar dan juga nikmat yang begitu banyak. Yang seandainya jika kita ingin menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk kita senantiasa hanya menjaga doa kita, untuk kita senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga setiap doa kita hanya wa ta'ala, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah mengatur alam semesta untuk kita. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Begitu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena dialah Allah yang hak, dan barang siapa yang dia berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka akan tertolak doanya dan ibadahnya. Masya Allah. Dan tidak terlupa nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat untuk kita bisa istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, begitu juga istiqomah di dalam jalan yang lurus, serta nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat hidup, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan amalan saleh dan beribadah di bulan yang mubarakah ini, bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama di bulan ini. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan waktu-waktu terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa beramal saleh. Karena waktu-waktu inilah yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai bagi hambanya beribadah kepada dirinya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamil amali salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla illa min hadhil ayam," yakni ayamul ashr. Tidak ada hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai bagi hambanya beribadah kepada dirinya melainkan hari-hari ini. Yaitu apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya ketika mereka berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk mereka memperbanyak tahlil wa takbir wa tahmid, sebagaimana yang kita lakukan ketika kita melangkahkan kaki kita keluar rumah menuju tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita bertakbir, kita bertahlil, kita bertahmid. Kan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, perbanyak oleh kalian ketika kalian berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kalian memperbanyak mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Karena memang ini seseorang beribadah. Fi ayil ibadah, dengan ibadah apa saja? Minas siyam, wa sadaqah, wa qiraatul Quran, wa dzikr. Baik itu ibadah puasa ataupun ibadah sedekah ataupun itu juga ibadah membaca Al-Quran, terutama ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tanggal 10 Dzulhijjah ini sebagai hari besarnya kita umat Islam, sebagai hari rayanya umat Islam, yaitu Yaumun Nahar, hari di mana kita diperintahkan, disyariatkan untuk berkurban. Masya Allah. Dan ini merupakan hari besar kita kaum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul Arafah wa yaumun Nahar wa ayamut tasyrik aiduna ahlal Islam." Hari Arafah, hari menyembelih, begitu juga hari-hari tasyrik, yakni tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Ini merupakan aiduna, hari besar kita, hari raya kita, ahlal Islam yang khusus untuk orang-orang muslim. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkumpul salat. Kemudian setelah salat itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita menyembelih hewan kurban yang telah kita persiapkan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian, kemudian setelah itu kalian menyembelih. Kalian Masya Allah. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena yang namanya ibadah kurban tidaklah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ini merupakan suatu ibadah yang memiliki keutamaan dan hikmah yang besar di baliknya. Yang pertama daripada hikmah berkurban, yaitu ini merupakan barometer keimanan kita, merupakan barometer dari kualitas imannya seseorang.
Sebagaimana kita ketahui, bagaimana awal kali pensyariatan ibadah kurban, yaitu adalah ujian keimanan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu juga anaknya Ismail, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Khaliluh, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, untuk dia menyembelih anaknya sendiri, anak yang dia nanti-nantikan, anak yang sangat dia cintai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk disembelih. Bagaimana keimanannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah menguji keimanannya, apakah dia lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakannya kepada anaknya Ismail alaihissalam, maka Ismail menguatkan hati bapaknya, Masya Allah. Sehingga akhirnya keduanya, karena Allah Subhanahu wa taala, pergi menuju tempat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk sebagai tempat di mana Ismail alaihissalam diperintahkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datang syaitan mengganggu. Kemudian dilemparlah batu syaitan tersebut sehingga dia lari. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya, lalu dengan rahmat Rabbnya kemudian Ismail diganti dengan seekor kambing, Masya Allah. Dan ini menjadi syariat kita di dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan apa? Barometer keimanan seseorang. Karena tentunya kita ketahui, orang yang dia mau berkurban, orang yang dia mau mengeluarkan hartanya untuk berkurban, maka akan datang syaitan untuk memberikan waswis kepada dirinya, menakut-nakuti dirinya dengan kemiskinan. Oh, kalau kamu berkurban, nanti besok kamu makan apa? Oh, kalau kamu berkurban, tabunganmu akan habis. Oh, kalau kamu berkurban, kamu sudah tidak punya harta simpanan lagi. Dan inilah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa menghantui dirimu, membayang-bayangi dirimu dengan kemiskinan, sehingga engkau akhirnya melakukan kejelekan, wa'iyadzubillah. Maka beruntunglah orang-orang yang dia senantiasa mengalahkan yuwaswis syaitan, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan isti'adzah minallah, perlindungan dari Allah. Begitu juga ibadah kurban ini merupakan apa? Ujian daripada keimanan kita, yaitu kita melawan hawa nafsu kita. Karena memang yang namanya hawa nafsu ini senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, inna nafsal ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyeret seseorang untuk berbuat kejelekan, ingkar kepada Rabbnya. Begitu juga hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketika seseorang dia ingin melakukan ibadah kurban, membeli hewan kurban untuk disedekahkan, untuk dipersembahkan kepada Rabbnya, kemudian muncul dari dalam hatinya sifat bakhil, sifat syuh yang sangat besar terhadap dunia. Dan inilah tabiat kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan sangat banyak, sehingga menyebabkan kalian bakhil, sehingga menyebabkan kalian tidak mau mentaati Rabb kalian, tidak mau menjalankan syariat, wa'iyadzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Ai barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dari sifat kikir bakhil yang ada dalam dirinya, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung, Masya Allah. Ini hikmah yang pertama, menjadi barometer keimanan kita. Apakah kita lebih memilih dunia, harta kita, atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hikmah yang kedua dari ibadah kurban yang disyariatkan kepada kita, bahwasannya ibadah kurban ini merupakan salah satu jalan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syariat kurban melainkan mendidik kita untuk kita senantiasa bisa merasakan bagaimana kesulitan, kesengsaraan daripada saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan rizkinya sebagai ujian bagi mereka, fuqara wal masakin. Maka dari itu
Ketika seseorang berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagiannya itu untuk disedekahkan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, fakulu minha, maka boleh kalian memakan dari sebagian daging kurban yang kalian kurbankan, fa'at'imu, dan juga kalian memberi makan al-ba'is al-faqir, kepada orang-orang atau saudara-saudara kalian sengsara, saudara-saudara kalian yang fakir, yang miskin. Agar apa? Agar tercipta hubungan yang kuat antara sesama muslim, agar tercipta hubungan yang kuat antar sesama mukmin ataupun yang miskin, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang kepada saudara kita. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya agar mereka untuk saling memberikan hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tahadu tahabu, salinglah kalian untuk memberikan hadiah, maka akan terciptalah, terjalinlah yang namanya kecintaan. Masya Allah. Dan ini merupakan hikmah yang sangat besar di dalam pensyariatan ibadah kurban yang akan kita laksanakan insya Allah. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, perlu kita perhatikan bahwasannya ibadah kurban ini bukan hanya sekedar seseorang membeli hewan kurban kemudian dia menyembelihnya, tetapi yang terpenting daripada ibadah kurban kita ini adalah kita senantiasa membangunnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma seseorang dia membeli hewan kurban yang termahal, yang terbaik, yang terbesar, kalau itu tidak dibangun di atas ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kurbannya tersebut. Darah dari hewan kurbannya, daging dari hewan yang dia kurbankan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai darah-darah dan daging-daging yang mereka, akan tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan yang mereka bangun ketika mereka menjalankan ibadah kurban tersebut. Maka dari itu ini merupakan perkara yang penting ayyuhal ikhwah, yaitu apa? Untuk membangun keikhlasan di dalam ibadah kurban ini. Jangan sampai kita telah mengorbankan harta yang kita sayangi, kita berharap hewan kurban itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata niat kita tidak dibangun di atas niat yang baik, sehingga amalan itu tidak diterima di sisi Allah wa iyadzubillah. Karena setiap amalan apapun itu, minas siyam was shalah, begitu juga an-nahar, menyembelih, berkurban, kalau itu tidak dibangun di atas keikhlasan, maka dia pastilah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah enggak akan menerima amalan hambanya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga ini. Jangan sampai syaitan setelah gagal merayu kita untuk tidak berkurban sehingga membeli hewan kurban, kemudian syaitan datang lagi mengganggu kita untuk merusak hati kita, sehingga ketika namanya disebut fulan, haji fulan, kiai fulan, fulana berkorban dengan korban sapi, berkorban dengan korban domba, berkorban dengan korban ini, dia senang ketika disebut namanya. Dia tunjuk-tunjuk, ini hewan kurban saya, ini hewan yang termahal, hewan yang terbaik, hewan yang terbesar. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Arya, yang disebutkan sebagai kesyirikan yang khafif. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih takut para sahabatnya terjatuh kepada dosa ini daripada fitnah Masihud Dajjal. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal.
Mau tidak kalian aku beritahu tentang perkara yang paling aku takutkan di sisi kalian? Lebih aku takutkan daripada fitnah Masihud Dajjal. Qalu, maka mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengabarkan asyirkul khafi, syirik yang tidak terlihat, syirik yang lembut. Yaitu apa? An yaqumar rajul, seseorang dia bangkit, fayusalli, dia sholat, fayuzayyin, kemudian dia menghiasi sholatnya lima ya Rabbi nadhir rajul, untuk dilihat oleh orang lain. Inilah syirik kecil, ria. Dia beribadah, dia persembahkan kepada Allah, tetapi dia tujukan juga untuk mendapatkan ridhonya manusia, wa'iyadzubillah. Maka tentunya kita tidak ingin keadaan kita seperti ini. Maka dari itu penting bagi kita ya ikhwah, untuk senantiasa kita menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah, terutama ibadah kurban. Karena tentunya semua ibadah tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dibangun di atas keikhlasan. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima kurban-kurban kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di kita. Aqulu qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairi nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarukum bidzalika latiful wahhab kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.